wabarakatuh. Saya Irman Nuryadin, CGP Angkatan 11 dari Cianjur, SMK Negeri 1 Cipanas. Sekarang saya ditemani dengan Bapak Dede. Assalamualaikum Pak Dede. Pak Dede ini adalah guru produktif daripada HPHP ya. Kebetulan kita bertetanggaan yang di sekolah. Nah, saya sebetulnya dengan Pak Dede ini akan supervisi atau ada supervisi itu sendiri. Oke Pak Dede, ya kita mulai aja. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mungkin dari sebelum supervisi ya, sebelum nanti kita melaksanakan supervisi di dalam kelas gitu ya. Oke ya Pak Dede, untuk pertanyaan yang pertama mungkin ya, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Bapak Dede? Untuk tujuan pembelajaran sendiri yang dicapai itu nanti ada dua konsepsi yang kita capai. Yang pertama dari praktek, kebetulan nanti pembelajarannya itu mengolah nasi nabati. Jadi tujuannya anak-anak nanti mengetahui proses pembuatan roti manis berdasarkan pengalaman mereka untuk mengolah hasil sehari-hari menjadi sebuah produk. Jadi anak-anak dapat mengaplikasikan pembuatan roti manis. Itu untuk tujuannya ya udah tadi. Terus kira-kira bagaimana rancangan pengembangan yang akan Pak Dede tuju? Rancangan pengembangannya ya. Untuk pengembangannya yang saya tuju saya capai dari proses ini, yang pertama dari pengetahuan dan keterampilan anak. Dari pengetahuannya nanti harapannya anak bisa jauh lebih mengetahui tentang bagaimana mengolah hasil sehari-hari itu, tidak hanya tentang produk roti manis saja. Tapi untuk keterampilannya kita fokus bagaimana anak itu bisa terampil membuat roti manis, pengembangan dari pengolahan hasil sehari-hari. Karena apa? Ini salah satu persiapan juga untuk anak-anak nanti ujian. Jadi pengembangan yang ingin dicapainya yaitu adalah keterampilan dan tadi ya. Kira-kira nih media atau model ajarnya kira-kira seperti apa untuk mencapai tujuan yang tadi itu, yang mengembangkan keterampilan siswa. Untuk rencana pembelajaran, media pembelajaran sendiri yang akan digunakan mungkin nanti ada diskusi kelompok di dalamnya. Setelah diskusi kelompok nanti untuk model sendiri kita menggunakan project based learning. Jadi karena memang ini tadi penciptaan sebuah produk, jadi saya dengan anak-anak itu berencana untuk menyiapkan proyek pembuatan roti manis seperti apa. Nah, untuk medianya nanti ada KPD yang akan digunakan, ada SOP-nya, terus ada bahan tayang yang mungkin nanti sebagai referensi untuk anak-anak mempersiapkan keilmuan sebelum pelaksanaan proses pembuatan roti manisnya. Jadi untuk model pembelajarannya itu berbentuk PJBL ya, PJBL ya. Jadi hasilnya nanti adalah roti ya. Mungkin nanti bisa diceritakan. Oke, boleh silakan. Nah, untuk rencana pelaksanaannya itu kira-kira di hari apa, di jam berapa, dan di pas berapa? Rencananya kebetulan untuk proses pengolahan sehari-hari ini pelajaran lepas ini di hari Jumat. Hari Jumat di kelas 11 APAP 3 dan waktunya itu di jam 3 jam 8.20 dan 8.20 pagi-pagi berarti pagi-pagi. Nanti kita jam pulang itu mudah-mudahan mungkin itu saja ya pertanyaan dan intinya. Namun ada satu lagi mungkin pamungkas ya, karena ini sebuah sebenarnya refleksi ya, bagaimana perasaan Pak Dede ketika setelah melaksanakan sebelum observasi ini, manfaatnya apa nih atau timbalinya apa? Terima kasih Pak Irman. Manfaat yang saya rasakan dari kegiatan Pak observasi ini ya, jadi lebih menguatkan saya bagaimana nanti proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Jadi lebih menguatkan, sebenarnya sudah siap belum nih rencana saya, metode saya, perencanaan saya, tujuannya sudah sesuai. Jadi dari kegiatan ini lebih menguatkan. Ya, karena mungkin kita jelaskan dulu. Terus nanti ketika pelaksanaan mungkin saya akan ditemani dengan pengajar praktik saya ya, bapak saya yaitu Bapak Ian ya. Mungkin tidak apa-apa ya, saya dibarengi nanti sama BP. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Apakah nanti kita kembali lagi observasi dan juga di setelah itu ya, setelah atau pasca observasi. Terima kasih Pak Dede. Ya,
Saya hanya memantau dan mengisi saja. Mohon itu painternya Alima kamu diajarkan ngobrol. Siap. Nah, sebentar dia fokus nanti. Bagusnya. Siap. Sebenarnya Maka dikawikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dede? Sehat? alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Setelah kita melakukan observasi di kelas pada hari Senin kemarin, alhamdulillah kegiatan di kelasnya lancar ya Pak Dede ya. Terus bagaimana perasaan Pak Dede ketika proses observasi itu berjalan dengan baik? Baik ya, alhamdulillah untuk kegiatan KBM kemarin kita berjalan lancar. Untuk perasaan sendiri senang gitu ya, yang awalnya tegang gitu ya, yang biasanya ngajar langsung gitu ya, tidak ada yang mengawasi dan lain sebagainya, ada observer, memang ada perasaan yang ini juga gitu ya, tapi setelah selesai ternyata memang jadi senang, bahagia lah gitu. Oh ternyata seperti ini diawasi itu, ternyata memang ya ketika memang kita sesuai dengan apa perencanaan ya kita berjalan lancar saja seperti itu. Jadi ketika ada yang mengawasi itu Ya, ada tegangnya. agak sedikit grogi mungkin ya Pak Dede ya, gitu ya. Ya. Mungkin itu biasanya ketika diawasi mah seperti itu ya Pak Dede. Ada dengan anak-anak gitu Nah kan. kalau sama anak-anak aja kan mungkin agak beda ya. Iya. Nah gitu mungkin terus mungkin ada pembelajaran khusus ketika pembelajaran disaksikan atau diawasi atau diobservasi sama tidak, mungkin ada perbedaan ketika pembelajarannya seperti apa sih kira-kira? Ketika apa diawasi dengan tidak gitu ya, untuk sistem pembelajaran sepertinya kalau yang dirasakan langsung gitu ya, ketika ada pengawasan seolah-olah ya harus benar-benar sesuai dengan RPP gitu urutannya gitu ya, tapi kalau ketika tidak diawasi terkadang memang yang penting tujuan pembelajaran tercapai, tahapannya memang tidak selalu berurutan gitu. Misalnya mindfulness ada di awal, kalau di RPP di awal, ketika pengawasan otomatis harus sesuai dengan RPP. Tapi ketika pelaksanaan di luar ini kadang ya udah mindfulness nanti aja di akhir gitu, menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Kadang-kadang mungkin di pertengahan Nah pembelajaran itu ya. lihat peserta didik sudah pada layu Iya, gitu ya, baru kondisi itu ditemukan. itunya baru mindfulness dimunculkan. Kalau ada pengawas kan otomatis yang dilihat juga kan dari tahapan di RPP. Oh, harus ini di awal, ini di awal seperti itu. Kalau ini mah biar tumanina. Nah itu betul. Tumanina ya Pak Iya. Dede ya. Nah mungkin rencana kedepannya setelah melakukan observasi yang tadi kan ada pembelajarannya, mungkin ada strategi khusus atau perubahan apa mungkin nanti setelah observasi? Untuk tindak lanjut mungkin Ya. tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran kemarin ada beberapa yang harus ditingkatkan, utamanya tentang kompetensi sosial emosional ya, itu KSE juga harus ditingkatkan, terus pertanyaan pemantik di awal, diagnostik asesmen diagnostik di awal itu harus ditingkatkan juga, karena untuk menunjang kebutuhan ketika proses pembelajaran selanjutnya gitu ya. Dan salah satunya juga tentang ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Memang tidak semua memenuhi tujuan tersebut, memang masih ada yang di bawah standar gitu ya. Kalau misalnya kemarin tujuannya kita membuat ini ya, salah satunya roti gitu ya, tahapan proses ya, ternyata memang masih ada yang kesulitan dalam penyusunan SOP-nya seperti itu. Ya. Kira-kira nih kemarin pembelajaran ketika diobservasi itu sudah sesuai sama yang direncanakan belum sama Pak Dede? Untuk kesesuaian sendiri alhamdulillah sudah sesuai. Hanya saja tadi catatannya tidak semua tujuan tercapai dari anak. Ketercapaian anak tidak semuanya tercapai, tapi kesesuaian untuk perencanaan sudah sesuai dengan perencanaan. Mungkin ya yang direncanakan Pak Dede itu ketika observasi sama yang udah dipersiapkan sebelumnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Namun ada sedikit catatan ketika saya melakukan observasi, namun sebetulnya tadi udah diungkapkan juga sama Pak Dede ya tentang beberapa kesulitan siswa gitu yang memahami, karena kan Pak Dede observasi melakukan pembelajarannya menghasilkan sebuah produk. Terus juga ada beberapa siswa yang mungkin ada kurang fokus gitu ya, kurang fokus, jadi agak kesulitan memahami penjelasan dari
mungkin ya itu mah mungkin nanti agak penguasaan di kelasnya lebih ditingkatkan lagi mungkin ya Pak Dede ya. Nah terus mungkin pengembangan diri yang kemarin kita rencanakan di di praobservasi itu ya tentang asesmen, terus juga tentang penguatan di metode pembelajaran mungkin ya Pak Dede ya. Mungkin ada sedikit perubahan atau gimana strateginya nanti, karena kalau lihat dari observasi mungkin dari kedua elemen itu mungkin sudah mencukupi gitu ya, namun belum maksimal gitu ya. Dari segi tadi asesmen belum maksimal, terus juga metode pembelajaran dan juga penguasaan kelas mungkin perlu peningkatan khusus gitu ya. Mungkin nanti ada strategi khusus atau mau berubah gitu ya, atau itu yang dikembangkannya. Untuk asesmen sendiri sebetulnya memang ada rencana perubahan gitu ya, yang tadi dilaksanakan di awal. Untuk kedepannya mau tidak mau seperti pelaksanaan ujian PSK lah gitu ya, jadi hari itu harus selesai semuanya. Jadi rencananya ingin coba seperti itu. Kalau di minggu kedua kan atau di pertemuan kedua kan terkadang memang lupa gitu ya untuk evaluasi yang dilaksanakan itu seperti apa. Hanya saja memang jadi pertimbangan juga tentang konsentrasi dan waktu gitu ya. Konsentrasi pasti buyar gitu ya kalau sampai di awal sampai harus tuntas. Itu masih dalam rangka pengembangan gitu ya, untuk strategi asesmen ini harus seperti apa nanti. Tapi sudah terencana seperti itu. Mungkin itu. Untuk rencana tindak lanjutnya seperti itu ya. Nah, ya. Itu. Mudah-mudahan apa yang direncanakan itu bisa tercapai dengan lancar. Mungkin nanti juga ya kita sharing aja lah Ya, mungkin sambil berjalan ya. Walaupun nanti kita ada kesulitan apapun nanti kita bisa dibicarakan. Saya juga toh tidak merasa seperti apa gitu ya. Bareng-bareng aja mungkin ya Pak Dede ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya di pasca observasi ini. Terima kasih banyak waktunya Pak Dede. Mungkin kedepannya akan lebih baik lagi dan tujuan daripada kita observasi ini dapat tercapai. Mungkin itu saja. Oke, selamat ya Pak Dede ya. Assalamualaikum.